Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivon Triinaya dari kelompok 3 dari kelas 4A Malam. Di sini saya akan menjelaskan bisnis retail Super Indo dan Indomaret. Di sini saya akan menjelaskan anggota kelompok saya. 1. Saya sendiri Ivon Triinaya. 2. Kofifa Trihandayani. 3. Ikabel Siti Liana Putri. 4. Aida Alfia Almaisaro. 5. Ari Rama Syafi'i. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Super Indo dan Indomaret. Latar belakang Super Indo. Super Indo adalah supermarket di Indonesia. Supermarket ini sudah berkembang sejak tahun 1997. PT Lion Super Indo, perusahaan retail produk makanan. PT Lion Super Indo populer disebut sebagai supermarket Super Indo. PT Lion Super Indo bagian dari jaringan retail nasional Ahold Delhaize Group yang berpusat di Vietnam, Belanda hingga Juli 2020. Super Indo sudah memiliki 183 termasuk 6 gerai waralaba yaitu Super Indo Express. Gerai Super Indo tersebut di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan. Setiap gerai umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Perusahaan patungan antara jaringan retail internasional Delhaize Group yang berpusat di Vietnam, Belanda, dan Salim Group ini bermula pada tahun 1957. Saat itu terjadi pecah kongsi antara grup Salim dengan Gelai dalam pengelolaan Grand Supermarket yang merupakan salah satu perusahaan retail modern pertama di Indonesia sejak 1955. Latar belakang Indomaret. Indomaret Group adalah salah satu anak perusahaan Salim Group yang terdiri sejak tahun 1988 dan dikelola oleh PT Indomaret Group Prismatama. Selain sebagai pioner bisnis gerai waralaba di Indonesia, Indomaret juga menjadi yang terbesar dengan total gerai lebih dari 17.000 atau data Januari 2020 dan pertumbuhan sampai dengan 7 gerai per harinya. Saat ini Indonesia Group memiliki 29 kantor cabang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan pertumbuhan sampai dengan 3 kantor cabang setiap tahunnya. Tidak hanya bergerak di bidang retail, Indomaret Group terus berkembang bisnisnya dengan didukung oleh lebih dari 170.000 karyawan dan memiliki 10 sektor bisnis retail, grosir, e-commerce, pusat berbelanja, F&B, sektor Jepang, roti, IT, konsultan, dan ekspedisi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran Superindo dan Indomaret. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Aida Alfia Almaisaro dari kelas manajemen 4A Malam. Untuk strategi pemasaran Superindo dan Indomaret adalah fokus pada pelayanan dan produk segar atau fresh. Superindo terus berusaha menyediakan produk-produk segar dan kualitas terbaik kepada konsumen. Lebih hemat, Superindo selalu menawarkan promo-promo harga terbaik dan lebih dekat. Superindo terus berekspansi mendekati konsumen. Strategi pemasaran yang tepat untuk Indomaret adalah strategi pertumbuhan agresif, yaitu strategi menumbuhkan perusahaan dengan mengambil potensi seluruh kekuatan yang ada dan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Strategi tersebut meliputi strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi. Saya Ikabel Siti Liana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Super Indo dan Indomaret. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihan dari Super Indo. Pertama, penawaran diskon yang menarik Super Indo. Super Indo sering menawarkan diskon menarik untuk pelanggan setianya. Diskon reguler diadakan setiap minggu dan Super Indo juga menawarkan program loyalty card agar pelanggan dapat memperoleh lebih banyak diskon dan keuntungan. Kedua yaitu produk segar dan berkualitas. Super Indo selalu menjaga kualitas produk yang mereka jual. Produk-produk segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan ikan selalu tersedia di sana. Semua produk ini disimpan dalam kondisi baik dan sering diperiksa secara rutin agar tetap kondisi dengan baik dan segar. 3.
Lokasi mudah dijangkau Superindo memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah pinggiran kota dan lingkungan perumahan. Ini memudahkan pelanggan untuk menjangkau Superindo tanpa harus berpergian jauh. Selain itu, Superindo juga menyediakan tempat parkir yang sangat luas sehingga pelanggan tidak perlu khawatir dengan parkir kendaraan mereka. Kekurangan dari Superindo yaitu stok produk tidak terlalu banyak. Namun, Superindo lebih fokus pada produk-produk sehari-hari dan bahan makanan, sehingga tidak menyediakan produk-produk seperti peralatan elektronik atau kendaraan bermotor. Hal ini dapat menjadi kekurangan bagi konsumen yang mencari produk-produk tersebut di Superindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryaman Syafi'i, nomor Indo Mahasiswa 241221011. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kelebihan dan kekurangan Indomaret. Yang pertama terkait kelebihan Indomaret. Yang pertama ya, ini produk yang cukup lengkap. Indomaret menyediakan beberapa produk terkait skincare, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Yang kedua ini lokasi yang cukup terjangkau dan relatif cukup dekat antara gerai satu dan gerai lainnya. Yang ketiga ya, ini tempat yang nyaman, tidak bisa dipungkiri fasilitas dan tingkat kebersihan Indomaret yang cukup baik sehingga membuat pelanggan dan pengunjung ini merasa cukup nyaman. Yang keempat ya, ini sudah ada mesin self service. Di sini mesin self service ini digunakan untuk membayar top up pulsa listrik dan lain-lain. Yang kelima ini terdapat beberapa produk yang mahal, beberapa harga produk yang ada di rak cenderung lebih mahal dikarenakan harga dari penyuplai yang sudah cukup mahal. Yang keenam ini atau yang terakhir, program member card yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung dengan cara membuat kartu pelanggan Indomaret dan dapat mendapatkan sejumlah poin dan diskon pada produk-produk tertentu. Yang kedua ya, ini kekurangan Indomaret. Kekurangan Indomaret terdiri dari 5 poin yang saya dapatkan ini. Yang poin pertama ya, ini ada beberapa produk yang lebih mahal dari toko sebelah. Yang kedua, franchise fee yang ditawarkan relatif lebih tinggi. Yang ketiga, berbagai daerah kurang mengenal adanya Indomaret karena kurangnya promosi. Yang keempat, terdapat beberapa daerah yang berpotensi cukup tinggi namun belum dimasuki oleh Indomaret. Yang kelima ya, ini perlunya promosi yang lebih gencar agar lebih dikenal dan laku pasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan presentasi kali ini, perkenalkan, nama saya Khofifah Trihandayani dari manajemen 4A Malam. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa Superindo dan Indomaret itu kebanyakan berdekatan. Yang pertama, hemat budget riset. Jika salah satu gerai dibangun di lokasi tertentu, maka bisa dipastikan potensi pasarnya sudah bagus dan lolos uji kelayakan bisnis. Jadi, jika salah satu market tersebut, Superindo atau Indomaret, yang sudah dibangun di lokasi tertentu, tentunya bisa dipastikan jika pasarnya sudah bagus. Tidak mungkin Superindo atau Indomaret mendirikan gerai tersebut di tempat sepi. Jadi bisa dipastikan dan sudah lolos uji kelayakan. Untuk yang kedua, menarik pasar lebih luas. Alasan utama di balik fenomena ini adalah strategi marketing. Kedua gerai tentu bertujuan agar mereka mendapatkan pasar yang lebih luas dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Ini juga berhubungan dengan yang pertama, hemat budget riset. Untuk yang kedua, menarik pasar lebih luas, itu seperti halnya jika di suatu lokasi sudah terdapat Indomaret atau Superindo, maka seperti contohnya yang ada di Citra Harmoni, yang pertama berdiri sudah ada Indomaret. Di balik situ pasti sudah menyebar pasar-pasar Indomaret. Jadi Superindo ini mendirikan gerai di situ supaya pasar-pasar tersebut juga bisa mengikuti di Superindo. Untuk alasan yang ketiga, penggunaan strategi 5 Force.
Kedua minimarket, Superindo dan Indomaret tersebut menggunakan strategi five force atau pendekatan Foster Five Force, yakni metode untuk menganalisis serta mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis. Yang pertama, competitive rivalry, power of buyer, threat of new entry, threat of substitute product. Untuk yang selanjutnya adalah perbandingan strategi Superindo dan Indomaret. Untuk yang pertama, Superindo. Lokasi Superindo hanya di kawasan perumahan elit. Seperti yang kita tahu, kebanyakan Superindo didirikan memang di kawasan-kawasan elit. Seperti halnya di yang paling dekat dengan sini adalah di Citra Harmoni. Kawasan Citra Harmoni sendiri memang elit gitu. Untuk yang Indomaret, lokasi mendekati pasar atau penduduk. Kalau Indomaret kan memang sudah menyebar luas, lebih dikenal masyarakat, dan untuk lebih efisien gitu. Kalau yang Superindo, dia memang menyediakan fasilitas perdagangan produk itu lebih lengkap daripada Indomaret, serta harga yang bisa dibilang lebih mahal dibandingkan Indomaret. Untuk yang kedua, lokasi Superindo sangat luas. Strategi pemilihan lokasi toko ini adalah tersedianya tempat yang cukup luas. Untuk yang perbandingan kedua ini adalah lokasi Superindo yang sangat luas, itu maksudnya itu halaman. Bisa dibilang dengan luas lokasi gitu. Luas lokasi untuk bangunan, untuk memasarkan produk, serta luas lokasi untuk tempat parkiran. Sedangkan untuk yang Indomaret, lokasi mudah dijangkau. Jadi, seperti yang kita tahu, banyak juga Indomaret yang didirikan dengan lokasi yang sangat minim juga. Seperti yang di Citra Harmoni juga, yang di sebelah rel, itu lokasinya memang di samping jalan, dan untuk akses parkirnya saja cukup sulit. Jika ramai, ya bisa parkir di tepi-tepi jalan gitu, dan menghambat kendaraan lain juga bisa. Dan untuk Superindo sendiri, lokasinya sangat luas. Parkir mobil, motor, sudah sangat bagus. Gitu. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.